Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Senang sekali kita masih berjumpa lagi dalam ibadah umum kita. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya saat ini saudara sudah mempersiapkan diri saudara dengan penuh kerinduan kita mau datang di hadirat Tuhan. Karena kita percaya Tuhan sudah menyertai kita sepanjang minggu ini. Untuk itu mari kita menaikkan ucapan syukur kita. Kita menaikkan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan, pujian yang terbaik untuk Tuhan. Mari sebelum kita masuk dalam penyembahan, saja kita semua tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau masih berikan kami kesempatan, kami boleh datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh mempersiapkan diri kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga setiap penyembahan kami ini boleh menjadi mesbah dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan, yang boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu kami boleh rasakan di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami siap untuk menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Mari sama-sama katakan, menyembah.
Tuhan, saudara. Mari kita mau bersukacita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama katakan, kita dipilih. Kita dipilih dari segala suku. Kita dipilih jadi umatnya. Amin. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, amin. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Kita dipilih, kita dipilih dari segala suku. Kita dipilih jadi umatnya, amin. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Haleluya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami. Haleluya. Dan kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami, amin. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Kitalah umat pilihan Allah, amin. Kita dipilih dari segala suku. Kita dipilih jadi umatnya, amin. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan, haleluya, hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, amin. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, Tuhan. Haleluya. Oh, terimalah kemuliaan dan hormat kami, amin. Terimalah sembah kami, pujian kami, amin. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada sesuatu. Sekali lagi katakan, haleluya. Aku jalan kebenaran, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Amin. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi saudara, sekali lagi katakan, aku jalan kebenaran,
jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, katakan, aku jalan kebenaran, jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya. Di dalam namanya ada keselamatan. Haleluya, sama-sama berikan glory bagi Tuhan. Glory, haleluya, amin. Glory, haleluya, glory, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Oh, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya, amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi katakan, di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya, berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami sangat membutuhkan Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah setiap kami, ubah hatiku, jadikanku, jamah kami Tuhan. Ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Katakan, kami rindukan selalu. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikan mata kami, jamah kami, oh, rindu hadirat. Mari sama-sama sembah Dia, saudara. Sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu.
Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Mulia Tuhan, mulia bagimu ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu ku sembah. Oh kudus Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami memerlukan Roh Kudus-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Sucikan kami, kuduskan kami Tuhan. Layakan setiap kami untuk kami boleh menyambut setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Kita ketemu lagi di ibadah hari Minggu. Kita mendapat anugerah, mendapat kesempatan yang baik. Setiap kali kita beribadah, kita harus belajar mengucap syukur kepada Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seseorang bertanya kepada saya baru-baru ini, Pak Pendeta, apa keselamatan bisa hilang? Saya katakan bisa. Keselamatan adalah kasih karunia, anugerah yang kita terima dari Tuhan. Apa yang kita terima sebagai anugerah, kita mesti jaga. Ya, kita jaga supaya keselamatan itu menjadi nyata dalam hidup. Jangan kita sia-siakan kasih karunia kemurahan Tuhan. Saya bacakan Wahyu 3 ayat 5. Ya, silakan dibaca. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Nah, lanjut. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Berarti kalau Sardis tidak bertobat, tidak membuat pakaiannya putih seperti dulu, sudah membuat cemar. Karena dikatakan jemaat Sardis sudah banyak orang mencemarkan pakaian. Cuma sisa sedikit orang yang tidak mencemarkan, menjaga pakaian putihnya. Maka adalah ayat 5 tadi dibaca, lanjut. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku. Jadi kalau dia bisa menjaga pakaiannya tetap putih, tidak dicemari dosa, maka jemaat Sardis ini namanya tidak dihapus dari kitab kehidupan. Berarti selamat. Tapi kalau dia tidak tahu menjaga pakaian putih, pakaian kehidupan ini sama dengan pakaian, maka Sardis bisa terhilang. Namanya dihapus dari kitab kehidupan. Ini di kitab Wahyu. Di dalam perjanjian lama pun, dalam dialog Musa dengan Tuhan setelah bangsa Israel menyembah lembu emas,
Musa berdoa syafaat, Tuhan jangan kiranya nama mereka dihapus dari kitab-Mu. Ya. Kalau Tuhan mengampuni, jangan dihapus. Tapi kalau Tuhan tidak mengampuni, nama saya, kata Musa, yang dihapus. Ini hamba Tuhan hebat ini. Ini Musa luar biasa pengorbanan. Dia rela berkorban untuk bangsa Israel yang notabene kepala batu, keras tengkuk, ya, tidak sabaran, ya, berkhianat kepada Tuhan dengan menyembah patung lembu emas. Coba kita baca Keluaran 32 ayat 32 dan 33. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Ya. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis. Nah, hapuskanlah kiranya namaku. Musa berkata, lanjut. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Jadi kalau nama orang berdosa itu dihapus, berarti dia tidak mempunyai keselamatan. Jadi Tuhan berkata, siapa yang berdosa, namanya dihapus dari kitab kehidupan. Ketika kita percaya Yesus dan bertobat, dilahirkan kembali, menyadari dosa kita, maka Tuhan menghapuskan dosa kita oleh darahnya. Oleh darah itu kita dibenarkan, diterima, ya, diselamatkan. Nama kita dicatat di dalam kitab kehidupan. Tapi kalau kita tidak berjaga, kita berbuat dosa, kita melakukan tidak berkenan kepada Tuhan, nama orang itu bisa dihapus dari kitab kehidupan. Berarti dia tidak selamat. Setiap orang yang selamat namanya ada didaftarkan di kitab kehidupan. Itu sebabnya ketika 70 orang murid yang sudah diutus oleh Tuhan pergi memberitakan Injil, mereka mengusir setan, mereka melakukan banyak mujizat. Dan mereka kembali kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk, roh-roh jahat takluk semuanya demi nama Tuhan. Tuhan bilang, tidak usah bersuka cita, karena roh-roh jahat, setan-setan itu takluk kepada kamu. Bersukacitalah karena namamu didaftarkan di kitab kehidupan. Namamu tersurat di surga. Itu jauh lebih penting. Nah, nama yang sudah disuratkan itu harus dijaga, jangan sampai dihapuskan satu waktu oleh Tuhan karena pelanggaran dan dosa. Jadi sebagai orang yang percaya, saya mengajak saudara untuk mengingat bahwa kita ada di akhir zaman. Keadaan manusia akhir zaman sangat rusak. Tuhan berkata, orang di akhir zaman ini hidupnya nanti sama dengan zamannya Nuh. Kawin mengawin, mereka juga makan dan minum, mereka juga bersukaria di dalam hawa nafsu seperti zamannya Nuh, berbuat dosa. Sehingga pada zaman itu Tuhan menghukum manusia dengan air bah. Ya, mati semua, binasa kecuali 8 orang diselamatkan, yaitu Nuh dan anaknya dan menantunya dan istrinya. Kita jangan berpikir kalau saya sudah memenuhi tempat ibadah sudah cukup. Tapi kita harus hidup benar dan hidup kudus, hidup berkenan. Roma 12 mengatakan, persembahkan tubuhmu persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan. Itu ibadah yang sejati, ibadah yang benar, persembahan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, benar dan kudus, berkenan.
Di dalam 2 Timotius 3, coba tolong kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang kelima. Perhatikan baik-baik. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Iya, Manusia akan mencintai dirinya sendiri, manusia cinta diri sendiri. Lanjut. dan menjadi hamba uang. Manusia akan menjadi hamba uang. Lanjut. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Iya, Mereka akan menjadi pemfitnah. iya, Mereka akan berontak terhadap orang tua iya. dan tidak tahu berterima Loh, kasih. ini keadaan manusia akhir zaman. Cinta uang, berontak orang tua, macam-macam dosa yang tidak berkenan. Lanjut. Tidak mempedulikan agama, Ya, tidak mengindahkan itu yang namanya ibadah, pelayanan. Terus, tidak tahu mengasihi, ya, terus tidak mau berdamai, tidak mau damai, pahit hati sekali, yang tidak mau mengampuni. Terus, suka menjelekkan orang, ya, tidak dapat mengekang diri, ya, garang, garang, tidak suka yang baik, ya, suka mengkhianat, ya, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, ya. lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya, jadi lebih banyak cenderung mengikuti nafsunya, berbuat kesalahan, dosa daripada menurut Allah. Lanjut. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, Ya, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. mereka beribadah tapi tidak mengalami yang namanya kuasa ibadah. Kuasa ibadah yang merubah kita. Ibadah itu sumber keuntungan besar, asal kita tahu beribadah dengan hormat dan takut. Mazmur mengatakan, ciumlah kaki Tuhan, beribadahlah dengan hormat dan takut dan gentar. Ibrani 12 mengatakan, supaya kita beribadah dengan hormat dan takut kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Jadi tidak cukup kita memenuhi bangku gereja, kita menyebut diri kita Kristen, kita melayani, tapi kita tidak memperhatikan pakai yang hidup ini. Kita berada di akhir zaman. Oleh karena itu, sekali kita menjadi orang percaya kepada Tuhan dan beribadah dan melayani Tuhan, sudah insaf dari dosa, bertobat, kita sudah lahir baru, kita sudah menjadi manusia ciptaan baru. Kita jangan berhenti satu kali jadi ciptaan baru, tapi kata Alkitab, yang terus menerus dibaharui sampai kita dikembalikan kepada gambar halik seperti Tuhan, seperti pada waktu manusia Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa di Taman Eden, serupa segambar Allah. Kita harus menghargai kemurahan. Kalau kita sudah bertobat, kita sudah hidup benar, kita sudah hidup kudus, biarlah kita makin kudus, makin benar, sampai sempurna. Jangan pernah kembali kepada dosa. Petrus menggambarkan manusia yang kembali kepada dosa seperti anjing kembali menjilat muntah yang sudah dimuntahkan, seperti babi yang sudah dikasih mandi kembali ke kubangan kotor lagi. Itu keselamatan hilang. Jadi Alkitab tidak mengajar kita sekali selamat tetap selamat. Sekali selamat tetap selamat asal kita tahu menjaga keselamatan itu. Kita takut dan gentar, kita mengerjakan keselamatan yang ada dengan hidup benar dan kudus, selamat. Nah, kita perlu belajar dari satu manusia yang sama sekali sebenarnya dari keturunan, dari suku yang tidak diterima Tuhan. Dia sebenarnya tidak layak.
keturunan ini tidak boleh masuk di dalam perhimpunan jemaah, tidak boleh ada di tengah-tengah jemaah, tidak boleh datang bersekutu. Namanya bangsa Moab. Bangsa Moab dilarang untuk ada di dalam jemaat. Mereka adalah bangsa yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, ada satu pribadi orang Moab yang sama sekali pada akhirnya tidak ada lagi ciri-ciri Moabnya. Kehidupan Moabnya sama sekali ditanggalkan. Bahkan dari kehidupan ini lahirlah raja segala raja secara manusia, Allah yang menjadi manusia, Yesus. Namanya Rut. Mungkin saudara pernah baca kitab Rut dalam Perjanjian Lama yang terdiri cuma 4 pasal, tapi sangat menarik untuk dibaca. Coba kita baca Rut pasal 1 ayat 16 sampai ayat 18. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau, Ya, dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. ya, Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. ya, Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. ya, Bangsamulah bangsaku, ya, dan Allahmulah Allahku. ya, Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. ya, Dan di sanalah aku dikuburkan. ya, Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, ya, selain daripada maut. ya, Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. ya. Jadi Rut ini sebetulnya orang Moab. Ya, waktu itu ada kelaparan. Jadi Naomi bersama suami dan 2 orang anaknya meninggalkan negerinya dan pergi ke negeri Moab. Sebenarnya itu dilarang Tuhan. Tidak boleh. Sebab orang Moab itu tidak boleh berjemaah, tidak boleh bergaul, tidak boleh ada di dalam orang Israel. Tapi Naomi bersama suami dan 2 anak melakukan satu kesalahan serius sebetulnya, sehingga suaminya Naomi, Elimelek dan anaknya 2 mati di negeri Moab. Setiap pelanggaran selalu ada konsekuensi. Hanya Naomi yang hidup beserta 2 menantunya yang dari bangsa Moab ini. Nah, ketika Naomi berkata kepada 2 menantunya, pulanglah ke negerimu, pergilah kamu, sebab aku ini sudah tua. Tidak mungkin aku melahirkan lagi anak terus tumbuh besar baru jadi suami kamu. Ya, pergilah kembali ke negerimu, ke sana keluargamu, kamu keluargamu. Terus dua-duanya bilang kami tidak mau. Menantu yang satu namanya Orpah, menantu yang satu namanya Rut. Dua-dua tidak mau. Tapi setelah Naomi mendesak, akhirnya Orpah pamitan kepada mertua ini dan kembali ke Moab. Tapi Rut tidak. Rut lalu mengadakan yang tadi kita sudah baca, Allahmu adalah Allahku, di mana engkau mati di situ aku juga mati. Rut berikrar. Rut mengadakan suatu pernyataan
Atau lebih tepat kalau saya pakaikan kata istilah deklarasi imannya kepada Allahnya Israel, Allahnya Naomi. Itu satu deklarasi iman. Dan kita melihat, kalau kita baca sampai selesai, sampai matinya Rut, ciri-ciri Moab sudah tidak ada di dalam hidupnya. Betul-betul mati dari kehidupannya yang lama. Demikian Tuhan menghendaki. Ketika kita mengadakan ikrar, pernyataan atau deklarasi iman kita, bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita jadi anak Tuhan, kita disebut orang Kristen. Kita meninggalkan dosa kehidupan lama, kita bertobat, dilahirkan baru. Kita harus membuktikan deklarasi iman kita, pernyataan kita kepada Tuhan, untuk tidak kembali kepada kehidupan yang lama. Itu namanya orang selamat, tidak akan kehilangan keselamatan. Itu Rut, contoh yang baik. Ya, jadi Tuhan ingin kita tidak menoleh ke belakang, tidak menoleh. Karena itu tema atau judul pemberitaan firman Tuhan hari ini, jangan menoleh ke belakang lagi. Jangan berbalik kehidupan yang lama. Jangan. Coba kita baca dulu Ulangan 23 ayat yang ketiga. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan. Seorang Amon atau seorang Moab tidak boleh masuk dalam jemaat Tuhan. Lanjut dibaca. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh sampai masuk. turunan ke-10 tidak boleh masuk. Betapa keras. Terus Jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. sampai selamanya. Apa sebab? Amon dan Moab. Kita tahu dari kitab Kejadian pasal 18 atau 19 bahwa Amon dan Moab itu lahir dari Lot bersama dengan 2 orang putrinya. Ini suatu tindakan yang sangat menjijikkan yang dilakukan oleh putrinya daripada Lot. Mengapa putrinya Lot ini sampai melakukan itu kepada ayah kandungnya? Karena ayah ini, seorang Lot ini, betul memang orang benar. Kita harus akui Lot itu orang benar. Kita harus akui itu Lot tersiksa. Melihat Sodom, melihat kelakuan orang Sodom, dia tersiksa, kata Petrus. Setiap hari dia melihat perbuatan asusila, perbuatan tidak bermoral orang Sodom. Mereka melakukan hubungan apa saja, percabulan, perjinahan di mana saja di muka umum pun boleh. Bahkan ketika ada tamu yang mau menyelamatkannya, itu malaikat datang ke rumah Lot. Mereka gedor-gedor pintunya Lot, suruh Lot buka pintu. Ada 2 orang di dalam bersembunyi. Suruh mereka keluar supaya kami bergilir mengerjai mereka. Betapa bejatnya, betapa amoral. Bahkan Lot sampai mengatakan, biarlah putri saya yang saya serahkan. Ini orang benar. Tapi orang benar ini tinggal di Sodom yang jahat. Kenapa dia sampai memilih Sodom? Karena selain dia orang benar, dia sebetulnya sangat mencintai dunia. Waktu itu dunia
Sodom yang banyak uangnya, harta benda. Karena itu Tuhan menasihati kita sebagai anak Tuhan. Kita boleh diberkati Tuhan seperti Abraham, seperti Ishak. Enggak ada yang salah. Kita boleh menjadi orang kaya kalau kita banyak berbuat baik dengan kekayaan yang Tuhan percayakan untuk memuliakan Tuhan. Tapi jangan kita mengasihi dunia dan segala apa yang ada di dalam dunia. Betul Lot orang benar, tapi kasih Allah tidak ada di dalam hatinya, karena tidak pernah ada kata Lot ini mendirikan mezbah bagi Tuhan. Tidak pernah. Dan tinggal pula di Sodom. Istrinya tertarik sama Sodom, tertarik kepada kekayaan Sodom. Anaknya putri dua ini lihat hari-hari perbuatan orang Sodom. Asusila, amoral. Nah, sehingga ketika mereka sudah keluar dari Sodom yang sudah dibelarang, maka dua putri ini bilang, kita mau menurunkan keturunan dengan memabukkan ayahnya. Kemudian ayahnya bersetubuh dengan dua putri sendiri, putri kandung. Lahirlah Bani Amon dan Bani Moab. Ini satu perbuatan yang sangat tidak berkenan pada Tuhan. Dan turun-temurun Bani Amon dan Bani Moab memang amoral. Di samping amoral, mereka juga penyembah berhala. Karena Lot juga hatinya terikat dengan uang. Dan rivalnya Tuhan, saingan Tuhan yang paling kuat. Di akhir zaman ini saya mau beritahu saudara. Tadi sudah dibacakan 2 Timotius 3. Akhir zaman manusia mencintai dirinya menjadi hamba uang. Mencintai uang. Dan Lot begitu rupa, sehingga Tuhan berkata keturunannya malah Bani Amon dan Bani Moab tidak boleh masuk kumpulan berjemaat. Coba dibaca Ulangan 23 sekali lagi. Ulangan 23 ayat 3. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan. Ya. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Jadi Bani Amon, Bani Moab tidak boleh. Sedangkan suami Naomi dan dua putranya, ketika ada kelaparan di Israel, mereka pergi ke Moab. Itu larangan Tuhan. Kita harus berhati-hati untuk tidak salah melangkah. Kita harus berhati-hati mencermati apa yang Tuhan inginkan melalui firman Tuhan. Kita tidak boleh hanya jadi orang Kristen yang sembrono hidupnya. Firman itu jadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Ya. Dan akhirnya tragedi terjadi. Suami Naomi meninggal, anaknya 2 juga meninggal. Sisa mereka bertiga, 2 janda muda, 1 janda tua. 2 menantunya orang Moab. Nah, di sini kita melihat betapa kita harus berhati-hati itu. Kita perlu, ini kita penting yang kita baca, itu deklarasi imannya. Allahmu adalah Allahku. Ya. Bangsamu bangsaku. Dan Rut membuktikan sebagai wanita, sebagai sahabat wanita. Namanya sahabat wanita. Sahabat wanita yang setia sampai mati. Tidak ada lagi identitas Moab, apalagi perilaku orang Moab.
Kita ini bangsa apa, saudara? Kita ini bangsa-bangsa lain, bukan bangsa Israel yang disebutkan umat Tuhan. Namun bangsa Israel yang umat Tuhan ini kemudian tidak terima Tuhan kita Yesus, Juru Selamat. Bahkan mereka menyembah berhala. Bahkan di zaman Bileam, bangsa Israel itu disesatkan oleh Bileam. Itu bisa kita baca dalam Bilangan 22-25. Bileam adalah seorang nabi, seorang punya profesi mungkin seperti pelayan Tuhan begitu, menyampaikan berita-berita dari Tuhan. Tapi dia seorang yang menjual integritas dan profesinya karena dia suka upah. Dia disuruh mengutuki bangsa Israel oleh seorang raja namanya Balak bin Sipor. Di Balak ini janji upah. Yang satu seorang yang berprofesi seorang nabi, tapi nabi upahan. Dia ingin upah karena dia suka uang. Dia tidak punya uang, dia suka uang. Dia cinta uang. Raja Balak, raja punya banyak uang. Ya. Jadi yang satu punya uang, yang satu tidak punya uang. Tapi yang tidak punya uang ini suka. Apa saja kamu suruh. Sekalipun itu tidak berkenan kepada Tuhan, asal dibayar. Jangan ya, asal kita dapat uang, apapun yang Tuhan tidak sukai kita lakukan. Kita mesti berhati-hati, kita di akhir zaman. Keselamatan bisa hilang. Kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Nah, akhirnya Bileam itu, saya bisa baca itu di kitab Bilangan. Akhirnya Bileam karena gagal untuk mengutuki bangsa Israel supaya dapat upah, dia menyesatkan bangsa Israel dengan apa? Memasukkan perempuan-perempuan Moab yang memang amoral dan penyembah Baal Peor. Lalu bangsa Israel melakukan satu perzinahan luar biasa dengan orang Moab, lalu menyembah berhalanya orang Moab. Dan Allah marah sekali, sehingga banyak ditewaskan dari orang Israel dalam satu hari. Balak bin Sipor namanya, Balak bin Sipor. Yang satu namanya Bileam bin Beor. Ya. Sekarang kita kembali ke Rut. Nah, Rut sebenarnya orang Moab. Rut orang Moab. Tapi ketika Naomi pamitan supaya kamu pulang aja ke negerimu, siapa tahu kamu bisa dapat pasangan hidup lagi. Karena aku sudah tua, biarkan aku pulang sendiri ke negeriku, kata Naomi. Dua-duanya menangis, Orpa dan juga Rut. Tapi pada akhirnya kita melihat Orpa akhirnya dia pamit sama mertua, tetapi Rut bilang tidak. Lalu dia menyatakan satu pernyataan ikrar atau satu deklarasi iman kepada Allahnya Naomi. Allahmu, Allah Israel adalah Allahku. Padahal mereka tadinya menyembah Baal. Ya, angkat dulu kita juga penyembah berhala.
Kita dulu penyembah berhala, keramat, dukun-dukunan. Lalu banyak orang Kristen seperti itu, percaya keramat-keramat, tahyul, macam-macam. Tapi ketika Rut mengucapkan kata, Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku, dia memasukkan dirinya sebagai bangsa Israel. Sehingga hidupnya Rut itu adalah hidupnya orang Israel asli. Nggak ada ciri-ciri Moabnya lagi. Sampai akhirnya dia dinikahi oleh Boas. Dan akhirnya kalau kita baca dalam silsilah Tuhan Yesus dalam Matius 1, namanya disebut sebagai jalur keturunan sampai juru selamat kita Yesus lahir, raja di atas segala raja. Hebat. Ini yang saya tadi katakan, kita mesti tiru, belajar. Siapa kita? Bangsa kafir, bangsa-bangsa lain yang cuma mendapatkan anugerah. Ketika saya percaya Yesus dan saya bertobat, tidak cukup percaya, harus bertobat, harus lahir baru, menjadi ciptaan baru. Siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu Rut. Yang lama sudah berlalu, Moab sudah berlalu. Yang baru dia adalah Israel. Dan itu dipertahankan sampai matinya Rut. Kita orang kafir, bangsa lain. Allah beralih dari bangsa Israel yang menolak dia, menyembah berhala. Allah mengatakan Israel itu seperti istri yang sudah berzina. Dan dia pergi ke kita, bangsa-bangsa lain. Dia mengulurkan tangan. Salah satu di antara banyak orang yang diulurkan tangan, kitalah saudara. Kita orang-orang yang harus bersyukur bahwa kita dimasukkan sebagai bangsa Israel secara rohani. Roma mengatakan cara yang asli karena mereka tidak mau terima dipotong. Kita ini carang yang bukan dari pohon yang sama, dicangkok, dikasih masuk ke situ, ditempeli. Kalau yang asli bisa dipotong, apalagi cuma ditempel. Ditempel karena kemurahan, ditempel karena kebaikan Tuhan, ditempel karena kebesaran anugerah Tuhan. Jangan kita menoleh ke belakang lagi kepada kehidupan lama. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya kita tidak kehilangan keselamatan. Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian. Itu Tuhan janji kalau kita terus selamat. Tapi kalau kita menoleh ke belakang, Alkitab mengatakan tadi Ibrani, tidak mungkin dibaharui. Tidak mungkin. Lanjut. Hingga mereka bertobat. Hingga kembali bertobat. Kalau masih ada kesempatan bertobat. Kalau pas manusia itu berpaling kembali ke hidup lama, sementara dia di hidup lama, dia meninggal dunia, mati, hilang keselamatan. Dan nanti ada waktunya, tidak ada lagi pengampunan.
darah Kristus berhenti bekerja. Ya, jadi kita melihat bagaimana Rut bertahan. Makanya tidak heran dia disebut teman wanita, sahabat wanita yang setia. Kesetiaan itu dicari Tuhan. Orang setia itu adalah orang yang dipanggil, dipilih, setia, menang. Jadi pemenang. Kesetiaan itu Tuhan cari, bukan Tuhan tidak cari saya hebat, punya karunia banyak, punya talenta banyak, punya keuangan banyak, kekayaan banyak, dipakai Tuhan. Tidak. Hari ini kita dipakai Tuhan. Tidak tahu keadaan kita besok, tapi kita mau bertahan, kita mau setia. Allah mencari kesetiaan. Seperti suami istri, apa sih yang dituntut dari pasangan hidup? Setia, kesetiaan. Saya mau baca sedikit kitab Rut ini. Rut 1 ayat 9 dan ayat 10. Kiranya atas karunia Tuhan kamu dapat tempat perlindungan, Ya, masing-masing di rumah suaminya. ya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Mereka ini Orpa dan Rut menangis. Ya, Dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. ya. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Ya, Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? ya, Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? ya. Janganlah kiranya demikian, Jangan anak-anakku. kiranya demikian. Lanjut. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Ya, Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. ya. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Nah, minta diri kembali ke mana? Moab. Jangan jadi Kristen Orpa. Banyak orang Kristen jadi Kristen Orpa, menoleh ke belakang. Jangan menoleh ke belakang. Terus, Tetapi Rut tetap berpaut padanya. jadilah seperti Rut. Dia berpaut, melekat. Seperti carang kita melekat terus pada pokok yang benar. Kita ngerti kita ini cuma dicangkok, ditempel saja. Ditempel, bukan asli. Kalau asli dipotong, apa susahnya yang ditempel? Rut berpaut, melekat dengan Naomi. Lanjut. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Ya, Pulanglah mengikuti iparmu itu. ya. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau. Jangan desak aku, Naomi, Bunda Naomi. Ini kata-kata Rut ini. Jangan, dia tidak ikut sama Orpa. Terus, Dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. ya. Sebab kemana engkau pergi, Kemana engkau pergi, Naomi? ke situ jugalah aku pergi. Aku pergi juga. Ini kesetiaan. Teman wanita, sahabat yang baik. Seorang sahabat yang baik itu sahabat yang setia. Amsal mengatakan, banyak orang mengatakan dirinya orang baik, tapi siapakah yang mendapati orang yang setia? Orang baik banyak, orang setia kurang. Lanjut. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Ini kesetiaan. Terus,
bangsamulah bangsaku. Ini suatu ikrar. Bangsamu adalah bangsaku. Kita adalah Israel rohani. Anak-anak kerajaan Allah yang tadinya bukan. Terus? Dan Allahmulah Allahku. Allahmu, Allahku. Ini deklarasi iman Rut kepada Tuhan. Tuhanku adalah Yesus sekali sampai selamanya. Haleluya. Terus? Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Ya. Dan di sanalah aku dikuburkan. Ya. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau. Rut tidak pernah kembali ke negerinya. Rut tidak pernah menoleh langkah menuju ke Moab kembali. Ke negeri penyembah berhala. Ke negeri amoral, kehidupan Moab. Yang dilarang oleh Tuhan masuk dalam jemaat Israel. Tapi Rut berpaut Naomi sampai matinya. Luar biasa ya. Ini contoh yang baik yang kita bisa baca di Alkitab. Terus? Selain daripada maut, Ya. ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Sampai tiba di Betlehem, rumah roti. Terus? Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomikah itu? Naomikah itu? Terus? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi. Oh, sudah, janganlah Naomi. Naomi itu artinya manis. Sebut aku apa? Sebutkanlah aku Mara. Mara, pahit. Dulu manis, sekarang pahit. Ikut Tuhan dulu manis, sekarang pahit. Salah itu. Ikut Tuhan makin lama makin manis. Haleluya. Kalau kita mengalami pembaruan dalam hidup, makin hari makin dibarui, makin ikut Tuhan makin manis. Bukan makin ikut Tuhan makin lama makin enggak karu-karuan, pahit, mundur banyak, berlaku tidak setia. Tidak. Makin lama makin manis dan setia. Sekalipun digempur dengan pengajaran firman Tuhan yang menjadikan kita menjadi hidup berkenan kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan mendidik kita, menyatakan salah, memperbaiki kelakuan kita. Tujuan Tuhan supaya keselamatan utuh dan kita boleh menjadi mempelai wanita Yesus Kristus. Seperti Rut, akhirnya apa? Menjadi mempelainya Boaz. Mari baca Matius 1. Luar biasa kasih Tuhan itu. Supaya kita mengerti bahwa tidak boleh kita berprinsip sekali selamat tetap selamat. Tidak. Matius 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Inilah silsilah Yesus Kristus, Ya, anak Daud, anak Abraham. raja di atas segala raja, raja maha besar. Allah kita menjadi manusia, raja di atas segala raja, jadi manusia hina, lahir di Betlehem, di kandang hina. Kita tidak prihatin, kita pesta pora di Natal. Memang kita harus bersukaria bahwa juru selamat lahir, artinya kita rindukan kita diselamatkan. Tapi mari kita bersukacita dan mempertahankan iman kita yang sudah kita deklarasikan. Terus Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub,
Ya. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Ya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Salmon ini beristrikan Rahab. Siapa Rahab? Pelacur. Lu pelacur. Juru selamat kita, silsilahnya ada perempuan yang banyak masalah di situ. Salah satunya Rahab. Tapi diselamatkan karena dia punya perbuatan yang baik. Dia juga secara tidak langsung berikrar. Tuhan tidak pandang saudara hari ini. Kalau saudara bertobat, saudara menyatakan iman, menyesali dosa, sekotor apapun. Ada satu perempuan yang ada 7 roh najis ada di kaki Yesus. Dia mengurapi kakinya Yesus dengan minyak dan air mata. Penyesalan. Nah, Tuhan terima. Tuhan membuka tangan di hari-hari ini supaya banyak orang diselamatkan, dan orang yang sudah diselamatkan jangan menoleh ke belakang. Terus Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Di dalam silsilah Yesus ada Rahab, ada Rut. Ini perempuan yang bermasalah. Rut itu bukan orang Israel, Moab yang dilarang berjemaah dalam Ulangan tadi yang sudah kita baca. Sampai keturunan ke-10 tidak boleh. Tapi kenyataannya akhirnya dia dinikahi oleh Boas. Sekalipun Rut adalah orang Moab, tapi dia sudah berubah. Dia menjadi baik dan setia, bahkan rajin. Saudara tahu, andai kata itu Naomi orang kaya, janda yang kaya, karena ada janda kaya juga ada. Tidak masalah. Memang aku ikut janda kaya kok. Nyata Rut memang ingin, karena ya ada jaminan hidup. Ini janda kaya Naomi. Tapi yang diikut ini bukan janda kaya. Janda yang sangat miskin. Miskin. Pahit. Sampai Naomi bilang, jangan panggil aku Naomi. Marah. Pahit. Dia mengatakan, Allah yang sudah melakukan banyak pahit-pahit dalam hidupku. Padahal tidak. Bukan begitu Allah kita. Mereka salah. Mereka pergi ke tempat yang dilarang keras oleh Tuhan. Seringkali kita tidak buka mata kita untuk melihat kesalahan kita. Allah kita tidak pernah salah. Di dalam Allah tidak ada yang salah. Semua yang benar. Kita harus mengakui kita yang salah. Tapi Naomi tidak mau mengakui dia salah. Allah yang sudah melakukan yang pahit banyak. Suamiku meninggal, anakku meninggal. Dia lupa bahwa dia pergi ke tempat yang dilarang. Suaminya bawa mereka pergi ke tempat yang dilarang, yaitu ke negeri Moab. Allah tidak pernah melakukan yang tidak adil, tidak baik kepada kita. Allah mengasihi kita. Setiap hari kita harus mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Saya selalu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan.
bahkan mendoakan keluarga kita, mendoakan sidang jemaat yang dipercayakan Tuhan, supaya semuanya kami selamat Tuhan, tetap setia sampai akhir, setia sampai Tuhan datang. Akhirnya hidupnya Ruth nyaman loh, nyaman. Boas itu orang kaya, tadinya rajin sekali itu, rajin memungut jelai dari pagi sampai petang. Jangan tiru ya orang malas. Orang rajin itu selalu ada upahnya. Kalau kita baca kitab Ruth itu rajin sekali. Coba baca ya supaya tahu, supaya kita belajar meniru Ruth ini. Bukan hanya ikrarnya yang dipertahankan, tapi dia juga orang yang sangat rajin. Ya. Ruth pasal 2 ayat 17. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Ya, dari pagi sampai petang. Ada kata bahwa Ruth itu tidak pernah berhenti. Baca baik-baik itu kitab Ruth. Rajin. Jangan tiru orang malas, nggak dapat hasil, nggak dapat upah. Karena saking rajinnya Ruth itu. Dan orang pada dengar perbuatan baiknya Ruth. Betul-betul dia merawat, mengasuh orang tuanya Naomi. Semua hal yang baik orang dengar. Ruth adalah orang yang bersinar, yang punya kesaksian yang baik. Sekalipun dia orang Moab asalnya. Jangan kita jadi orang Kristen punya kesaksian buruk. Ruth adalah orang yang bersaksi dengan kelakuannya. Dia menyabit jelai. Bolehkah aku menyabit? Dia pergi nyabit dari pagi sampai petang, tidak pernah diberhentikan tangannya itu. Dia mengasuh, merawat orang tua Naomi yang dia sudah ikrarkan. Di mana engkau mati, di situ aku mati. Allahmu, Allahku. Dan hasil dari orang yang rajin, orang yang setia, tidak berbalik kepada kehidupan yang lama, ke negeri yang lama, dipakai oleh Tuhan jadi saluran berkat lahir raja terbesar sepanjang masa, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Luar biasa. Cerita Ruth ini perlu kita tiru. Identitas Moab tidak ada lagi. Tidak ada identitas Moabnya lagi. Tapi Ruth menjadi seperti Israel asli. Tuhan mau kita jadi seperti itu. Sekali kita berikrar, mendeklarasikan iman kita, Tuhan engkaulah juru selamat. Setiap lidah mengaku Yesus Tuhan, lutut kita bertelut. Sekali kita bertobat benar, terus kita hidup kudus sampai Tuhan datang, sampai waktu Tuhan menyatakan pribadinya kepada kita. Jangan pernah menoleh ke belakang yang sudah diterangi hatinya, yang sudah mengecap karunia surgawi. Jangan keselamatan hilang. Bisa hilang? Bisa. Nama bisa dihapus? Bisa. Pertahankan sampai satu hari di Bukit Sion, kata Ibrani 12, kumpulan meriah anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Atau kita baca ya,
Dan kita tutup ini firman Tuhan dengan Ibrani 12 ayat 22 dan 23. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, Ya, ke kota Allah yang ya, hidup, ya, Yerusalem sorgawi, ya, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, ya. dan kepada jemaat anak-anak sulung Jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. itu ada nama kita. Dengar dia panggil namaku, dengar dia panggil namamu. Ramai di Bukit Sion, Yerusalem baru. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Katakan sama Tuhan, Tuhan Yesus baik. Aku seperti orang dipungut dari tempat sampah, seperti Rut, bangsa yang dibuang, suku yang tidak boleh masuk dalam perhimpunan orang Israel, tidak dihitung sama Tuhan. Penyembah berhala, hidup asusila, amoral, orang Moab, mengikuti contoh kejahatan orang Sodom. Hidup kita dulu seperti itu. Tuhan pungut. Dia mau menjadikan kita Rut di akhir zaman. Ciri-ciri lama tidak ada lagi, semuanya yang baru. Seperti Rut sampai akhirnya.
tidak ada lagi Moab di dalamnya. Tuhan mau kita seperti itu. Mari kita katakan, ku sembah Kau. Seperti Rut menyatakan deklarasi imannya, Allahmu adalah Allahku. Sembah Tuhan lewat nyanyian. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, haleluya, haleluya. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Katakan, ku sembah Kau. Kaum wanita nyanyikan ini, kau ibu-ibu di rumah. Haleluya. Tidak dapat ku balas kasih-Mu, ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, Kau, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Akhirnya Rut menjadi pengantin dari Boaz. Kerinduan kami Tuhan, akhirnya jadi mempelai wanita Yesus yang ada di pesta kawin anak domba. Bukan hanya sebagai orang yang terundang, tapi memang menjadi mempelai wanita Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Tuhan sudah mengingatkan kami lewat firman Tuhan hari ini, agar kami mencontoh Rut ini, agar kami belajar membaca kitab Rut ini. Betapa pentingnya menjadi kehidupan seperti Rut, tidak pernah kembali ke Moab, seperti Orpa kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu. Berkati semua kami, berkati semua dalam nama Yesus Kristus. Amin, amin. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah dengan doa berkat. Kalau kita sudah mengakui Tuhan, tidak ada Allah lain yang harus kita sembah. Sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Bersama kita akan mendoakan mereka yang berulang tahun, yang menerima anugerah Tuhan perpanjangan umur tanggal 9 November, yaitu Bapak Nofkal Pele Alu. 10 November Ibu Adonia Nia Niki Julu. Tanggal 10 November Sania Karundeng.
Tanggal 11 November itulah Jason Kurniawan, cucu saya. Dan kemudian tanggal 12 November itulah anak keempat putri saya yang bungsu, Lini Yosef. Mari kita doakan semua mereka boleh mendapatkan kasih karunia, menerima kekuatan supaya tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah perpanjangan umur yang sudah diterima oleh saudara kami Novkel, juga Ibu Adonia Nia yang sementara ini ada di Jakarta, dan juga Sania Karundeng, serta Jason Kurniawan dan Lini Yosef. Mereka menikmati perpanjangan umur, mereka menikmati kasih karunia Tuhan. Biar mereka tetap dalam lindungan Tuhan, diberi kesehatan, diberi kekuatan, dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat yang melimpah diberikan kepada mereka yang mendapatkan kasih karunia perpanjangan umur. Pakai hidup mereka, berkati mereka berlimpah-limpah. Dan kita sekarang akan mengangkat tangan kita dua-dua, kita akhiri ibadah. Terimalah berkat kasih karunia, anugerah cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, bahkan sampai Tuhan datang kembali. Tuhan dimuliakan, berkatnya kita pakai untuk memuliakan Dia sampai selamanya. Terimalah di dalam nama Yesus Kristus. Yang terima berkat sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sampai di sini. Perjumpaan kita di ibadah minggu, sampai kita ketemu lagi di ibadah yang berikut. Tuhan Yesus memberkati.